Halo, ketemu lagi di channel Mau Vitamin. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan sinopsis film seri Mr. Robot. Sebuah drama thriller tentang dunia hacker yang dibintangi oleh Rami Malek. Series ini terdiri dari 4 season yang dimulai pada tahun 2015 hingga 2019. Dan pada masa penayangannya mendapatkan 2 Golden Globes. Mr. Robot banyak menyinggung isu sosial yang tengah berkembang, serta sebuah drama psikologis dengan banyak plot twist. Oke, langsung aja, klik tombol subscribe dulu, dan begini sinopsisnya. Jagoan kita di series ini adalah seorang hacker jenius bernama Elliot. Seorang pemuda yang punya gangguan kecemasan, rasa kesepian, trauma di masa kecil, sulit bergaul dengan lingkungan. Bisa dibilang antisosial gitu. Buat mengatasi ini, dia konsultasi dengan psikiater. Kadang mengkonsumsi morfin yang ia dapatkan dari tetangganya bernama Sheila. Walaupun pada dasarnya, Elliot nggak ingin mencapai taraf pecandu, sehingga dia langsung meminum obat penawarnya. Dia juga sering meretas data orang-orang yang nggak benar. Elliot ini semacam vigilante hacker gitu deh. Kesehariannya, dia bekerja di perusahaan keamanan IT bernama AllSafe. Di tempat ia kerja juga ada teman masa kecilnya yang diam-diam dia taksir, namanya Angela. Terus ada Oli, pacar Angela, yang terlihat baik, tapi diam-diam juga suka selingkuh. Ada juga Gideon, direktur dari AllSafe. AllSafe memiliki klien bernama eCorp, sebuah perusahaan multinasional di bidang konsumer teknologi dan juga kredit keuangan. Mereka adalah sebuah perusahaan yang mendominasi dunia. Direktur teknologi atau CTO dari eCorp bernama Terry Colby. Tapi anehnya dia bukan orang yang paham teknologi. Berbeda dengan Tyrell Wellick, wakil direkturnya, yang lebih paham dunia IT. Elliot tidak menyukai eCorp. Bahkan dia menyebutnya sebagai Evil Corp. Sebab perusahaan ini banyak memanipulasi, berbuat kotor, dan tindak keburukan lainnya. Suatu malam, server eCorp diserang malware yang membahayakan. Elliot pun berusaha menanganinya. Ia menemukan file yang mencurigakan bernama F-Society, serta sebuah teks yang meminta ia tidak menghapus file tersebut. Kebenciannya terhadap eCorp membuat ia membiarkan file tersebut tetap berada di server dan tidak menghapusnya. Yang penting baginya adalah malware sudah diamankan dan situasi terkendali. Di perjalanan di kereta, secara mengejutkan, Elliot ditemui oleh pemimpin perkumpulan hacker yang bernama F-Society. Orang ini ia sebut sebagai Mr. Robot. Ia mengajak Elliot ke markas dan mengajaknya bergabung. Di sana, ia bertemu pembuat malware yang menyerang server eCorp, seorang perempuan bernama Darlene. Mr. Robot meminta Elliot memasukkan alamat IP Terry Colby ke dalam file malware agar dia dianggap sebagai dalang serangan malware ke server eCorp tadi malam. Mr. Robot juga mengutarakan visinya untuk melakukan revolusi digital dengan menerobos sistem eCorp, kemudian menghapus data orang-orang yang berhutang kepada eCorp. Menurutnya, itu akan membebaskan orang dari kesusahan. Besoknya, Elliot berencana memberikan seluruh data kepada FBI. Tetapi melihat perlakuan Colby yang tidak menyenangkan kepada Angela, Elliot berubah pikiran. Dia pun akhirnya memberikan data yang telah dimodifikasi. Beberapa hari kemudian, Colby ditahan oleh FBI. Ketika sedang merayakan kemenangan, beberapa pria berjas hitam mendatangi Elliot dan membawanya ke kantor eCorp. Tyrell yang tadinya adalah wakil direktur teknologi, kini menjadi direktur sementara. Ia mengajak Elliot bergabung di eCorp, tapi Elliot menolaknya. Ketika kembali ke rumah, Elliot dikejutkan dengan Darlene yang telah berada di sana. Mereka pun pergi ke markas F-Society. Mr. Robot mengajak Elliot untuk menghancurkan fasilitas server data eCorp di kawasan Steel Mountain dengan cara meledakkan pipa gas. Elliot tidak setuju karena akan membunuh banyak orang. Sekembalinya ke apartemen untuk menemui Sheila, Elliot menemukan ternyata Sheila telah diperkosa oleh seorang pengedar narkoba bernama Vera. Elliot pun mengumpulkan bukti atas berbagai tindak kejahatan Vera, hingga akhirnya polisi menangkapnya. Sementara itu, seorang hacker misterius meretas laptop milik Oli dengan sebuah CD, yang pada waktu itu Angela sedang berada di sana. Di tempat lain, Elliot menemui Mr. Robot untuk mengungkapkan ide, meretas server eCorp tanpa mengorbankan nyawa.
Tetapi Mr. Robot meminta Elliot untuk menceritakan tentang ayahnya. Elliot pun menceritakan, dulu ayahnya memiliki penyakit leukemia. Lalu ayahnya meminta Elliot untuk tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Akan tetapi Elliot yang pada waktu itu berumur 8 tahun memberitahu penyakit ayahnya itu kepada ibunya. Lalu tiba-tiba Mr. Robot mendorong Elliot ke arah batu karang yang curam sambil mengatakan bahwasanya Elliot telah melanggar janjinya. Elliot yang terluka dirawat di rumah sakit. Ia dijenguk Sheila dan Krista, psikiater yang selama ini membantunya. Elliot berjanji tidak akan menggunakan morfin lagi. Setelah masuk kantor, Elliot tiba-tiba ditemui Mr. Robot dan ia meminta maaf. Tapi Elliot menyatakan bahwasanya ia telah mengakhiri hubungannya dengan F-Society. Sementara itu, Tyrell bersiap-siap menemui CEO E-Corp, berharap agar ia diangkat menjadi CTO atau Direktur Teknologi. Ternyata, sang CEO memberitahunya bahwa mereka memiliki calon direktur yang lain. Tyrell sangat kecewa. Di tempat lain, Oli diperintahkan oleh peretas laptopnya yang misterius itu, menyuruhnya untuk memasukkan CD ke salah satu komputer di kantor Allsafe. Jika Oli tidak mau, peretas itu akan mengancam menyebarluaskan isi laptop Oli. Elliot mengajak Sheila ke pesta yang diadakan oleh Gideon. Di tengah acara, sebuah berita mengabarkan bahwa Colby adalah salah satu dari 3 eksekutif yang terlibat dalam skandal limbah beracun pada tahun 1993. Kejadian inilah yang menyebabkan penyakit leukemia dan mengakibatkan kematian kepada ayah Elliot dan ibunya Angela. Sekembalinya dari sana, Oli mengaku kepada Angela bahwa ia selingkuh dan laptopnya telah diretas. Hacker misterius itu juga ternyata mencuri data rekening Angela dan ayahnya. Tentu saja hal ini membahayakan Angela, lalu mereka berencana menuruti perintah sang hacker. Dan di malam itu juga, Elliot kembali bergabung dengan F-Society. Ia mengutarakan idenya meretas Steel Mountain tanpa harus meledakkan pipa gas, yaitu dengan memasang perangkat yang berguna untuk meningkatkan suhu di fasilitas Steel Mountain. Setelah melalui rencana dan perdebatan, Elliot, Romero, Mobley, dan Mr. Robot pergi menuju Steel Mountain. Akan tetapi di perjalanan, akibat tidak mengkonsumsi morfin lagi, Elliot mengalami halusinasi dan demam. Sementara itu, Darlene dan Trenton menghubungi seorang hacker yang ternyata adalah orang yang meretas laptop Oli, dan dia adalah mantan pacar Darlene bernama Cisco. Ia bekerja di bawah perkumpulan Dark Army. Mereka juga mengatur serangan ke server E-Corp di daratan Cina. Di kantor Allsafe, Angela diam-diam menggunakan komputer Oli dan memasukkan CD untuk meretas seperti yang diperintahkan Cisco. Keesokannya, Oli mengetahuinya, lalu Angela pergi meninggalkannya untuk tinggal bersama ayahnya. Setelah Elliot kembali sehat, ia berhasil menyusup ke Steel Mountain dengan bantuan anggota F-Society lainnya. Melalui berbagai kesulitan dan ketegangan, ia berhasil menyusup ke fasilitas yang dituju. Tapi tiba-tiba, ia bertemu dengan Tyrell. Keadaan menjadi tidak terduga. Tyrell juga tahu bahwa Elliot telah menjebak Colby, tetapi Tyrell membiarkannya. Di waktu yang singkat, Elliot tetap berhasil memasang perangkat di fasilitas Steel Mountain. Akan tetapi, Dark Army tiba-tiba menolak bekerja sama dengan F-Society untuk menyerang fasilitas di Cina dan membuat rencana kembali mundur. Hal ini membuat tim berdebat dan menjadi terpecah belah. Di malam hari, Tyrell dan istrinya makan malam dengan kandidat CTO E-Corp, Scott, dalam upaya menemukan kelemahan mereka. Di rumahnya, Tyrell mencoba menggoda istri Scott. Angela yang berada di rumah ayahnya menemukan bukti-bukti hutang ayahnya selama merawat ibunya. Hatinya sungguh hancur melihat perjuangan ayahnya itu. Angela pun memutuskan pergi dari rumah ayahnya. Ketika Elliot tiba di kamar Sheila untuk mengambil anjingnya, yang tergeletak hanya handphone Sheila. Handphone berdering, Elliot mengangkatnya, dan Fernando Vera menelpon dari balik jeruji dan menyalahkan Elliot yang telah memasukkannya ke penjara. Sheila diculik oleh adik Vera untuk menekan Elliot agar meretas penjara dan membebaskannya sebelum Vera dibunuh dari dalam penjara. Sementara itu, Angela menemui pengacara untuk membuka kembali gugatan limbah beracun E-Corp yang telah menewaskan ibunya. Pengacara sangat pesimis untuk memenangkan gugatan, bahwa tidak mungkin menang tanpa kesaksian orang dalam. Elliot memutuskan mengunjungi Vera untuk memeriksa keamanan penjara dan mengungkapkan rencana pembebasannya. Elliot juga mengetahui bahwa yang mengancam membunuh Vera adalah adiknya sendiri. Peretasan penjara dilakukan di malam hari.
Semua pintu sel terbuka. Ketika Vera keluar, dia langsung membunuh adiknya. Elliot pun menanyakan di mana Sheila. Vera memberi kunci mobil. Lalu, Elliot membuka bagasi dan menemukan Sheila telah tewas. Sebulan kemudian, Elliot yang mengalami frustasi mengaku kepada terapisnya bahwa selama ini dia meretas orang-orang untuk menemukan jalan keluar dari kesepian. Di tempat lain, Angela membuat kesepakatan dengan Colby. Angela akan berbohong dan mengatakan bahwa ia turut bersalah pada kasus peretasan beberapa waktu lalu yang memberatkan Colby. Sebagai gantinya, Colby harus mau bersaksi dalam kasus limbah beracun E-Corp. Gideon yang mengetahuinya memperingatkan Angela bahwa rencananya itu akan membuat Allsafe gulung tikar karena klien terbesar mereka adalah E-Corp. Di pesta yang merayakan promosi Scott menjadi CTO E-Corp, Tyler membujuk istri Scott ke atap, lalu merayu dan mencekiknya sampai tewas. Sementara itu, Darlene dan Mr. Robot berusaha kembali menyatukan F-Society dan mengatur pertemuan dengan White Rose, pemimpin Dark Army, untuk melanjutkan rencana mereka. Di hari berikutnya, Darlene melakukan percakapan dengan Angela. Di obrolan itu, mereka terlihat seperti teman lama yang akrab. Kemudian, Elliot dan F-Society merencanakan ulang serangan, tetapi mereka masih membutuhkan Dark Army. Gideon yang ingin menyelamatkan Allsafe menemui Tyrell dan mengatakan bahwa ia akan menangkap para hacker F-Society melalui server jebakan. Tyrell juga menemukan file F-Society yang dulu tidak dihapus Elliot di jaringan E-Corp. Tyrell pun menemui Mr. Robot, yang ternyata selama ini mereka telah saling mengenal. Dan di hari itu, server Allsafe diserang malware. Elliot akhirnya mengetahui bahwa Angela yang menyusupkannya. Elliot pun bertemu White Rose, pemimpin Dark Army. White Rose adalah seorang transgender. Dark Army mengetahui bahwa Gideon mengubah server yang diretas menjadi jebakan. Itulah sebabnya Dark Army mundur dari rencana. Dengan bantuan Darlene, Elliot berhasil menutup jebakan itu. Setelah itu, Elliot memberitahu Darlene tentang keberhasilan rencana mereka, dan dalam waktu dekat, server E-Corp akan diretas. Di perbincangan mereka, Elliot menyadari bahwa Darlene adalah saudara perempuannya, saudara kandungnya. Tapi selama ini, dia tidak mengingatnya. Elliot merasa dirinya benar-benar gila. Kenapa ia bisa melupakannya? Ia kembali ke rumah dan membongkar file lama. Dia menemukan foto keluarga yang mengungkapkan bahwa Mr. Robot adalah ayahnya. Elliot dan Mr. Robot pun bertemu. Elliot bingung, kenapa selama ini mereka tidak memberitahu jika mereka adalah keluarga. Mr. Robot mengatakan bahwa selama ini ia berusaha mengingatkan Elliot dengan perlahan, mengingat kondisi mentalnya yang buruk. Ia juga mengatakan di luar sana banyak yang menginginkan mereka tidak bekerja sama, sehingga Elliot dibuat lupa dengan berbagai macam obat dan ditempatkan dalam kebingungan. Mereka pun melakukan perjalanan ke rumah masa kecil Elliot. Karena marah dan kesal, Elliot mendorong Mr. Robot keluar jendela dan membawanya ke kuburan. Sementara itu, Angela dan Darlene pergi mencari mereka dan menemukannya. Darlene heran, Elliot berbicara dengan siapa? Karena di sana ia hanya sendirian, dan ternyata sungguh mengagetkan. Selama ini, Mr. Robot hanya ada di pikiran Elliot. Mr. Robot adalah Elliot yang berwajah ayahnya. Jadi, selama ini, Elliot berkepribadian ganda. Setelah kejadian itu mereka kembali. Terry Colby menawarkan Angela pekerjaan di E-Corp. Pada awalnya ia menolak, walaupun akhirnya ia memikirkannya kembali. Sementara itu, Elliot sekarang meragukan kelanjutan rencananya. Hingga Tyrell datang. Tyrell menyadari bahwa Elliot adalah dalang di berbagai kejadian selama ini dan mengatakan akan menghentikannya. Elliot membawanya ke markas F-Society dan mengatakan bahwa ia akan melanjutkan peretasan. Mereka pun setuju untuk bekerja sama. Beberapa waktu kemudian, aksi peretasan berdampak luas. Negara-negara dunia mengalami kekacauan ekonomi. Elliot menemukan dirinya keluar dari mobil Cheryl dan hilang ingatan selama 3 hari. Ia kembali ke markas dan mengetahui peretasan telah berhasil. Elliot dalam kebingungan dan tidak sadar bahwa programnya telah dijalankan dan berhasil. F-Society mulai terkenal dan disukai masyarakat yang merasa tertindas. Selanjutnya, anggota lainnya mencoba untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Elliot mengunjungi rumah Tyrell, tapi dia tidak berada di sana dan hanya menemui istrinya. Elliot berada dalam kebingungan, seperti orang gila, dan memancing sosok Mr. Robot untuk keluar. Dia menanyakan keberadaan Tyrell, apa rencana mereka.
Pikirannya kacau dan mempertanyakan apakah yang dilakukannya adalah hal yang salah atau benar. Elliot benar-benar kalut dan meyakinkan diri bahwa ia telah menyelamatkan dunia. Hingga ia kembali ke kamar dan menyaksikan efek sosial yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dalam adegan terakhir, White Rose berpakaian seperti seorang pria bertemu dengan Philip Price, CEO dari E-Corp. Price mengatakan bahwa dia tahu siapa yang bertanggung jawab atas kekacauan ini dan akan mengurusnya. Cerita di musim 1 berakhir dan masih menimbulkan banyak teka-teki pertanyaan yang belum terjawab. Tentu saja akan terjawab di season berikutnya. Teman-teman, demikian sinopsis alur cerita Mr. Robot musim pertama. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak, tetap berpikir positif, dan sampai ketemu di sinopsis film lainnya.